JKB, jumpa lagi dengan saya Ineke, tim aktivitas Sekolah Minggu GKI Kepaduri. Kali ini, Geku-Giku masih menyapa papa mama untuk aktivitas bersama anak-anaknya di rumah. Tinggal di rumah tidak membuat kita menjadi pasif. Karena itu, tim Geku-Giku akan memberikan alternatif aktivitas untuk adik-adik sekolah minggu dalam channel YKB GKI TV program Geku-Giku, Gerejaku, Girangkanku. Yuk papa mama ajak anak-anaknya untuk membuat aktivitas setelah selesai ibadah. Di rumah masing-masing, aktivitas bersama ini sangat penting. Selain membangun relasi orang tua dan anak, melalui aktivitas firman Tuhan akan lebih dimantapkan lagi di hati anak-anak. Papa mama pasti sama dong seperti kami guru-guru sekolah minggu mengharapkan anak-anaknya bertumbuh tidak hanya secara fisik, tapi mengalami pertumbuhan iman juga, semakin mengasihi Tuhan Yesus dan siap melakukan kehendak Tuhan. Papa mama mungkin sudah tahu bahwa aktivitas bersama anak dapat meningkatkan kemampuan observasi anak juga. Misalnya, ketika anak-anak melihat cara orang tua menggunting pola, maka anak tidak hanya belajar untuk menggunting sesuai dengan pola saja, atau ketika melihat orang tua memberikan contoh permainan, anak tidak hanya tahu cara bermainnya. Lebih dari itu, ketika anak memperhatikan bagaimana cara menggunting atau cara bermain, kemampuan anak untuk mengobservasi akan terlatih. Ayo papa mama tetap semangat mengajak anak-anaknya untuk beraktivitas ya. Dengan aktivitas kita juga melatih kemampuan anak untuk berobservasi. Minggu ini, bahan sekolah minggu mengikuti dengan tema dari Bina Warga. Untuk kelas balita dan batita diambil dari Kejadian 1 ayat 1 sampai dengan ke-25. Sedangkan untuk kelas kecil dan kelas besar, bahannya diambil dari Kejadian 2 ayat 4 sampai 17. Kisah penciptaan selalu menarik untuk anak-anak. Tuhan menciptakan semua hal yang dapat dilihat dan dirasakan oleh anak-anak. Mulai dari Tuhan menciptakan terang, Tuhan memisahkan daratan dan lautan, Tuhan menciptakan tumbuhan dan benda-benda penerang, berbagai macam binatang, dan Tuhan juga menciptakan kita manusia. Anak-anak akan takjub dengan kehebatan Tuhan yang menciptakan bumi ini, dan mereka juga dapat merasakan kebaikan Tuhan melalui ciptaannya. Ketika anak-anak melihat matahari di siang hari dan bulan di malam hari, mereka tahu bahwa Tuhanlah yang menciptakan. Ketika anak-anak melihat binatang peliharaan kesayangannya, anak-anak tahu bahwa binatang kesayangannya itu adalah ciptaan Tuhan. Nah, papa mama, ayo ajak anak-anak untuk merasakan kebaikan Tuhan melalui semua yang diciptakannya dengan beraktivitas bersama setelah kebaktian minggu. Geku-Giku mau kasih alternatif aktivitas buat anak-anak sekolah minggu beraktivitas bersama papa mama di rumah. Aktivitasnya adalah Geku-Giku. Nah sekarang papa mama ajak anak-anaknya untuk bermain Tuhan menjadikan apa. Untuk bermain tidak memerlukan persiapan ekstra, cukup dengan tubuh kita sendiri yang diciptakan oleh Tuhan. Cara bermainnya, setiap peserta bermain menggunakan kedua tangan. Diawali dengan mengatakan Tuhan menciptakan apa. Kemudian kedua tangan menunjukkan jarinya. Peserta boleh menunjukkan 7 jarinya atau 2 atau tidak menunjukkan sama sekali. Kemudian jumlah jari yang ditunjukkan dihitung. Hitungannya mulai dari angka 0 sampai angka 7. Sesuai dengan hari penciptaan ya. Setelah 7, hitungannya kembali ke angka 0. Hitungan terakhir menunjukkan hari penciptaan. Misalnya, jari yang ditunjukkan adalah angka 15, maka hitungannya dari angka 0 hingga 7, kembali dari ke angka 0 hingga di angka 6. Kita contohkan ya. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kembali lagi ke 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Semua peserta harus menyebutkan nama binatang darat sesuai dengan angka penciptaan hari yang ke-6. Misalnya sapi atau
Nama seseorang karena hari ke-6 Tuhan menciptakan binatang darat dan manusia. Peserta yang terakhir menyebutkan berarti yang kalah, dan ketika bermain lagi ia hanya boleh menggunakan satu tangan. Andai kalah lagi berarti gugur dari permainan. Tugas peserta menyebutkan atau menggerakkan tubuh sesuai dengan ciptaan Tuhan. Jumlah jari berakhir pada hitungan angka 0. Peserta tutup mata, artinya masih gelap gulita. Angka 1 Tuhan menciptakan terang. Peserta meletakkan tangan di atas alis menandakan silau. Angka kedua Tuhan memisahkan daratan dan lautan. Peserta bergerak gaya berenang. Angka ketiga, Tuhan menciptakan tumbuh-tumbuhan, peserta menyebutkan salah satu jenis tanaman. Angka 4, peserta menyebutkan benda-benda penerang. Angka kelima, Tuhan menciptakan binatang yang hidup di air dan di udara. Peserta menyebutkan nama binatang yang hidup di air atau di udara. Angka keenam, Tuhan menciptakan binatang darat dan manusia. Peserta menyebutkan nama binatang darat atau nama seseorang. Angka ketujuh, Tuhan beristirahat. Peserta jadi patung. Nah, sekarang Kakak Ineke mau kasih contoh permainan. Kakak Ineke ajak beberapa teman untuk bermain bersama. Pertama kita panggil ada Kakak Mika. Nah, selanjutnya ada Kakak Ripka. Nah, sekarang kita main yuk, Kak. Tuhan menciptakan apa? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 0, 1, 2, 3, 4, 5. ikan. Burung. Wah, Kakak Mika diem nih Kakak Ripka. Berarti Kakak Mika telat dan gak tahu jawabannya. Karena angka terakhir itu adalah 5, yaitu hari kelima Allah menciptakan binatang di laut dan yang di udara itu ada ikan. Nah, sekarang Kakak Mika tinggal satu kesempatan untuk bermain lagi. Kita main lagi ya. Tuhan menciptakan apa? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 0. 0. Kok pada tutup mata? Kan 0 ya Kakak Mika. Berarti kita harus tutup mata. Karena 0 tidak ada penciptaan, berarti gelap gulita, kita harus tutup mata. Nah, karena Kakak Ripka nggak bisa jawab, salah nih. Kakak Ripka tinggal satu kesempatan untuk bermain. Jadi satu-satu. Kita main lagi yuk. Tuhan menciptakan apa? 0, 1, 2, 3, 4. 4. Matahari. Bulan. Lah, Kakak Mika nggak tahu lagi nih. Berarti karena angka terakhir itu adalah 4, hari keempat itu Allah menciptakan benda-benda cakrawala untuk memisahkan terang dan gelap. Nah, karena Kakak Mika nggak bisa jawab dan udah nggak ada kesempatan lagi untuk bermain, Kakak Mika bye. Tuhan menciptakan apa? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kok Kaneke dia nggak bergerak? Wah, Kakak Ripka lupa nih. Karena angka terakhir adalah 7, hari ke-7 Allah berhenti dan menguduskan hari itu karena Allah telah menyelesaikan tugasnya. Jadi kita harus beristirahat jadi patung. Nah, karena Kakak Ripka tinggal satu kesempatan dan udah kalah nih, berarti Kakak Ripka bye. Permainan ini menolong adik-adik mengingat seluruh ciptaan Tuhan, mengingat kosakata dan melatih daya ingat, dan pastinya memberikan keceriaan. Selamat bermain bersama ya. Kalau papa mama senang dengan program ini, bisa klik gambar jempolnya ya. Dan jangan lupa subscribe YKB GKI TV, klik gambar loncengnya supaya papa mama tidak ketinggalan program Geku Giku berikutnya. Sampai jumpa di Geku Giku selanjutnya. Geku Giku, gerejaku, girangkanku. Bye!